Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Senin 31 Oktober 2022 dalam Pekan Biasa yang ke-31. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah berada dalam penghujung bulan Oktober dalam tahun ini. Kita juga sudah menyelesaikan doa rosario kita pada bulan Oktober ini dengan mendaraskan doa rosario. Semoga segala permohonan dan harapan kita yang kita panjatkan melalui perantaraan Bunda Maria dapat didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 dengan perikop siapa yang harus diundang. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang tercurah kepada kami sampai hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran dan budi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami dengan baik firman-Mu dan dapat selalu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja yang terkasih, pada hari ini kita patut bersyukur dan berbahagia karena pembangunan Gua Maria di paroki kita dapat selesai dengan baik. Mari kita mendoakan para donatur dan siapa saja yang terlibat dalam pembangunan Gua Maria ini, semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini juga kita akan merayakan perayaan Ekaristi peresmian Gua Maria di paroki kita. Semoga dengan bertambahnya sarana doa, kita dapat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Adik-adik dan remaja yang dikasihi Tuhan, tentu jika kita membantu atau menolong orang yang membutuhkan bantuan, maka kita berharap bahwa suatu saat nanti orang tersebut juga akan menolong atau membantu kita. Kakak pun pernah merasa demikian. Tetapi pada akhirnya timbul perasaan kecewa, kesal, sedikit marah dalam hati karena saat membutuhkan pertolongan, kok orang yang pernah saya tolong itu tidak mau menolong kakak ya? Nah, adik-adik,
apakah ada yang pernah mengalami hal yang serupa dengan kakak? Ternyata Injil hari ini menyadarkan kakak secara pribadi bahwa semestinya kita memberikan pertolongan dengan tidak mengharapkan imbalan. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perintah, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Adik-adik dan remaja yang dikasihi Tuhan, kakak menyadari bahwa yang kakak lakukan selama ini itu merupakan hal yang salah. Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk menolong orang tanpa membedakan, menolong siapa saja yang memerlukan bantuan dengan tidak mengharapkan imbalan. Yesus mengatakan, "Berbahagialah, sebab kita akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Kita akan mendapat upah yang besar dari Tuhan Yesus. Dan satu hal yang perlu kita yakini, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan melalui orang-orang yang akan diutus Tuhan untuk membantu kita, tetapi dengan syarat bahwa kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik dan remaja yang terkasih, mari kita sama-sama belajar untuk memberi pertolongan, untuk memberi bantuan dengan ikhlas, dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obat yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.